Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update status bantuan PKH dan juga BPNT untuk periode November-Desember di 6NG. Hari ini di tanggal 10 November tahun 2024, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Semoga pada hari ini kita bisa mengenang perjuangan pahlawan kita terdahulu yang berjuang sangat luar biasa agar negara kita ini menjadi merdeka. Semoga kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita semua menjadikan kita lebih bersyukur kepada negara Republik Indonesia ini, tentunya dengan menjaga keutuhan, menjaga Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini menjadi lebih baik tentunya. Utamanya terkait dengan bantuan sosial, karena bantuan sosial itu ada yang dapat, kemudian ada juga masyarakat yang tidak dapat, sehingga agar menciptakan kerukunan, menciptakan keutuhan, tidak ada perpecahan di kalangan masyarakat, maka saya menghimbau kepada keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial ini seyogianya tidak memamerkan bantuan sosial yang mereka dapatkan ya. Jadi kalau misalkan sudah dapat bantuan sosial itu tidak perlu melakukan pengumuman kepada masyarakatnya bahwasanya ia telah mendapatkan bantuan sosial, karena hal tersebut bisa menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga masyarakat lain yang masih belum mendapatkan bantuan sosialnya. Nah, tentunya pemerintah saat ini sedang berusaha, sedang berupaya agar bantuan sosial yang didapatkan, yang diberikan kepada masyarakat ini lebih tepat sasaran dengan memastikan data DTKS ya melalui 6NG itu bisa diupdate setiap saat oleh pemerintah daerah agar para penerima bantuan sosial ini bisa lebih tepat sasaran. Dan bagi warga masyarakat yang masih belum pernah mendapatkan bantuan sosial namun masih layak dapat bantuan sosial, silakan mengusulkan ke pemerintah desa setempat agar bisa diusulkan mendapatkan bantuan sosial melalui musyawarah desa ataupun musdes ya sahabat hidup. Jadi bisa dipahami ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini di tanggal 10 November kita akan menyampaikan terkait dengan update status di 6NG PKH BPNT periode November-Desember. Kemudian terkait dengan bantuan sosial yang masih terus disalurkan di beberapa hari ini ya sahabat hidup. Kemudian terkait dengan agenda di tanggal 12 November tahun 2024, jadi tinggal 2 hari lagi, terkait dengan verbal dan juga perbaikan data. Tentu ini sangat penting diketahui oleh para keluarga penerima manfaat. Oleh sebab itu, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sudah diketahui oleh sahabat YouTube semua melalui video ini tampilannya agak berbeda ya. Jadi saya berada di outdoor atau di luar ruangan. Dan kebetulan saya ada di sawah. Ini mungkin sahabat YouTube semua bisa melihat kanan kiri saya ada tumbuhan ini tanaman jeruk ya yang masih kecil, yang mungkin menyimak informasi saya sebelumnya yang pernah saya pupuk ya, ini kondisinya ya. Kemudian di sebelah sini ada tanaman cabai ya sahabat YouTube, cabai rawit ya. Kemudian di belakang itu ada pohon randu. Biasanya kalau di tempat saya pohon randu itu sebagai pagar ya, pemiliknya berbeda, jadi itu disekat pakai tanaman randu ya sahabat YouTube. Nah, langsung saja kembali pada topik video kali ini. Yang pertama terkait dengan update status PKH BPNT periode November-Desember di 6NG hari ini di tanggal 10 November. Jadi yang pertama untuk bantuan PKH dulu ya, bantuan PKH yang dari awal disalurkan lewat kartu KKS periode November-Desember
saat ini sudah masuk ke proses penentuan KPM. Proses itu dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui pihak Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Caranya, proses penentuan KPM tersebut pihak Pusdatin menghimpun atau mengumpulkan ya data-data hasil verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Jadi dapat tidaknya para KPM PKH di periode November-Desember ini tergantung dari kelayakan ya yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah menyatakan tidak layak, maka tidak dapat lagi. Tapi kalau pemerintah daerah itu menyatakan masih layak, maka insya Allah di periode November-Desember itu masih dapat ya sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk bantuan PKH sendiri, jadi masih dalam proses penentuan KPM melalui menu PKH. Kemudian di menu view DTKS-nya justru masih belum muncul untuk periode salur November-Desember. Yang muncul masih periode salur yang lama yaitu September-Oktober, tapi statusnya itu sudah salur atau sudah top up ya sahabat YouTube. Nah kemudian untuk bantuan BPNT, nah untuk bantuan BPNT sendiri ini sudah terupdate di menu view DTKS-nya, di mana periode salur November-Desember itu sudah muncul, tapi untuk keterangan SP2D-nya masih strip atau masih kosong. Artinya sebenarnya juga sama dengan PKH, prosesnya masih dalam penentuan KPM ya sahabat YouTube. Insya Allah dalam waktu dekat akan masuk ke proses verifikasi cek rekening, kemudian akan muncul keterangan berhasil ataupun gagal cek rekeningnya, selanjutnya masuk ke proses SPM, SP2D, dan yang terakhir adalah SI. Kemudian untuk bantuan PKH juga sama, setelah penentuan KPM masuk ke evaluasi komponen, kemudian masuk ke final closing. Nanti di dalam final closing tersebut ada proses verifikasi cek rekening, SPM, SP2D, dan juga SI. Insya Allah karena ini sudah periode akhir tahun November-Desember, kemungkinannya ada proses percepatan-percepatan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena mengingat biasanya untuk penyaluran bantuan sosial di akhir tahun seperti ini itu tidak boleh lebih dari bulan Desember ya sahabat YouTube. Jadi maksimal bulan Desember pertengahan itu sudah selesai semua penyalurannya. Kemudian untuk yang peralihan pos ke kartu KKS, nah ini sebagian besar prosesnya di 6NG masih burkol ya sahabat YouTube. Untuk wilayah kami sendiri pun juga masih burkol. Dan untuk sebagian daerah ini juga sudah terdistribusikan kartu KKS barunya kepada para KPM, tapi masih belum menyeluruh. Yang sudah didistribusikan pun kartu KKS-nya ada sebagian yang sudah cair, ada sebagian yang belum cair. Nah yang belum cair ini terhitung dari bulan Juli hingga bulan Desember nanti ya, bantuannya terhitung 6 bulan. Kalau BPNT berarti 6 bulan, kalau PKH terhitung 2 tahap ya, tahap 3 dan juga tahap 4. Ini kemungkinan besar nanti akan ada penyaluran rapel ataupun digabung ya penyalurannya mulai dari bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2024. BPNT saja dapatnya 1,2 juta rupiah, PKH ya tinggal mengalihkan ya sahabat YouTube. Jadi buat para keluarga penerima manfaat bisa menghitung-hitung ya jumlah bantuan nanti yang bakalan diterima itu berapa. Tapi tetap keputusan bantuan sosial yang diterima itu berapa itu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi buat para KPM boleh menghitung nanti nominalnya berapa yang didapat, tapi tetap keputusan nanti akhir ya dapatnya berapa itu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan beberapa bantuan sosial yang masih terus disalurkan di beberapa hari ini, tentunya terkait dengan bantuan PIP ya, bantuan PIP untuk termin yang ketiga bagi siswa-siswi yang masuk ke SK nominasi dan sudah melakukan aktivasi rekening simpelnya setelah tanggal 30 Juni itu sudah mulai disalurkan secara bertahap. Di beberapa hari yang lalu ramai untuk jenjang SMA ya, dengan nominal 1,8 juta rupiah itu banyak yang cair bantuannya. Jadi buat para orang tua yang anaknya masuk ke SK nominasi dan sudah melakukan aktivasi rekening simpel setelah tanggal 30 Juni, silakan cek secara berkala buku rekening simpelnya atau kartu KIP ATM-nya. Semoga saja bantuan PP-nya sudah masuk ya sahabat YouTube. Yang kedua tentunya adalah bantuan atensi yatim piatu. Ini yang ramai yang di pos maupun yang di bank penyalur ya, Bank Mandiri. Nah ini nominal Rp400.000, kemudian ada yang nominal Rp800.000, itu mulai disalurkan ya sahabat YouTube. Dan untuk yang di pos
itu terakhir periode Juli, Agustus, September, Oktober disalurkan terakhir tanggal 20 November. Jadi buat para KPM bantuan YAPI yang sudah mendapatkan surat undangan dari pos ataupun mendapatkan pemberitahuan dari pihak-pihak terkait, silakan mengambil bantuannya di kantor pos ya, sesuai tempat tinggalnya, terakhir tanggal 20 November. Sedangkan yang lewat perbankan yaitu Bank Mandiri ya, seperti itu, untuk periode Juli Agustus itu terakhir disalurkan di tanggal 30 November. Sedangkan yang periode September Oktober tahap 5 dan November Desember nanti disalurkan di tanggal 13 November ya, mulai disalurkan. Itu terakhir dicairkan tanggal 30 Desember tahun 2024. Jadi segera cairkan saja apabila sudah mendapatkan kartu ATM atensinya atau buku rekening dari Bank Mandirinya. Silakan cek secara berkala, semoga bantuan atensi yatim piatunya dicairkan ya, seperti itu. Kemudian bantuan berikutnya yang juga masih terus disalurkan adalah bantuan PKH ataupun BPNT perluasan ya, validasi base system. Di beberapa hari ini memang tidak banyak ya, hanya 1-2 KPM saja yang terpantau masuk saldo di beberapa hari ini. Tapi itu adalah pencairan susulan untuk periode September Oktober tahun 2024. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Kemudian BLT dana desa ini juga masih terus disalurkan di masing-masing desa dengan nominal yang bervariatif, ada yang Rp300.000, ada yang Rp600.000 dan ada juga yang Rp900.000. Dan informasi yang terakhir ini terkait dengan agenda di tanggal 12 November. Ini terakhir ya untuk proses perbaikan data bagi KPM yang gagal burkol. Ini peralihan pos ke kartu KKS. Tentu para pendamping sosial ini harus bekerja lebih ekstra apabila di wilayah dampingannya ada KPM yang gagal burkol, karena waktunya terbatas, terakhir tanggal 12 itu harus diperbaiki ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya bagi KPM BPNT murni yang teridentifikasi memiliki komponen PKH ataupun KPM PKH murni yang belum mendapatkan bantuan BPNT yang ada di 421 kabupaten kota yang namanya masuk ke KPM yang harus diverifikasi dan divalidasi untuk menerima bantuan PKH ataupun BPNT. Nah, ini harus dilakukan juga segera terakhir tanggal 12 November tahun 2024. Nah, sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.